Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik yang di rumah? Pastinya fantastis, luar biasa. Yes, yes, yes. Good. Wah, adik-adik sudah pada ganteng-ganteng, pada cantik-cantik untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu yuk. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kepalanya ditundukkan. Kita berdoa bersama ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami semua mau beribadah kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kakak sedikit ada informasi. Akan ada pengumuman wali kelas baru. Yeay. Nah, nanti di akhir ibadah online ini akan ada pengumuman wali kelas baru. Dan pengumuman wali kelas baru juga akan diinformasikan oleh wali kelas masing-masing di grup WhatsApp ya. Oke, kita akan memulai ibadah kita. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita bernyanyi dulu yuk. Ayo adik-adik yang cantik, yang ganteng, kita berdiri semuanya. Kita bernyanyi, kita menari bersama-sama sambil menyanyikan lagu Haleluya, aku cinta Yesus. Ayo. Cinta
adik-adik sekolah minggu, kita berjumpa kembali. Apa kabarmu semua? Ya, Amang yakin semua kita dalam keadaan sehat, karena semua kita ada dalam lindungan Tuhan. Sesaat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa yang Maha Pengasih, yang kami puji dan sembah dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan kembali mempertemukan kami dalam ibadah melalui Zoom Meet ini. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kepada kami hikmat untuk setiap firman yang kami dengar dan kekuatan untuk memperlakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa, bersyukur hanya kepada Tuhan. Amin. Baik adik-adik, Amang yakin kita sudah persiapkan Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dari kitab Amsal, pasal yang keempat, ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Sudah? Baik, Amang akan bacakan untuk kita semua. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan, kehidupan, sukacita, dan berbagai berkat lainnya dalam kehidupan kita semua. Terlebih bagi kita yang masih berada bersama-sama dengan orang tua, dengan ayah, dengan ibu, dengan kakak, adik, abang, atau mungkin ada sanak saudara yang lain di rumah kita. Kita bersyukur karena kita ada bersama-sama dengan mereka, saling berbagi kasih, berbagi perhatian, sehingga dengan demikian kita semua hidup di dalam saling bergantung satu dengan yang lain. Nas kita hari ini merupakan nasihat yang dituliskan dan disampaikan oleh Raja Salomo. Siapa Raja Salomo? Raja Salomo adalah seorang raja yang memimpin umat Israel. Dia adalah anak dari Raja Daud. Nah, kita tahu dalam kehidupan umat Israel, Raja Daud itu sangat terkenal. Dia adalah juga seorang tentara atau seorang yang memiliki pasukan perang yang sangat kuat dan ditakuti pada waktu itu. Terkenal nama Raja Daud. Setiap bangsa-bangsa di sekitar Israel yang memusuhi Israel mendengar nama Daud, mereka sudah gemetar. Ya, masih ingat cerita bagaimana Daud mengalahkan raksasa Goliat, sampai akhirnya Daud dapat memenggal kepala Goliat. Itu menunjukkan bahwasanya Daud adalah seorang yang perkasa. Namun keperkasaannya, kekuatannya, kehebatan Daud itu semata-mata adalah karena anugerah Tuhan. Lalu dia mempunyai seorang anak. Dan zaman dulu memang seperti itu.
anak raja akan meneruskan tahta kerajaan. Salomo, anak Daud, melanjutkan tugas sebagai raja atas Israel. Seperti Daud mempunyai kelebihan, mempunyai kehebatan dalam strategi perang, mengalahkan, menundukkan musuh. Salomo juga dianugerahkan Allah kelebihan yang luar biasa. Dia dikenal sebagai raja yang berhikmat, raja yang hidupnya bergantung kepada nasihat dari Allah. Tidak pernah dia melakukan segala sesuatu apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai raja tanpa memberitahukannya kepada Tuhan lewat doanya dan bermohon kepada Tuhan agar dia dianugerahkan hikmat untuk mengerti apa yang harus dia lakukan dari setiap langkah-langkahnya sebagai seorang raja. Dalam nas ini, Salomo berlaku seperti seorang ayah. Seorang ayah yang menasihati anak-anaknya. Karena Salomo begitu kagum, begitu dalam mengenang bagaimana waktu ia masih kecil di dalam rumah bapaknya Daud tadi, dia diperlakukan dengan baik oleh ayahnya. Diberikan kepadanya nasihat-nasihat agar Salomo dapat menjadi orang yang baik, orang yang disenangi, orang yang berpengertian, orang yang punya hikmat. Nah, oleh karena itulah, mengingat semua yang baik yang telah ia terima dari ayahnya, dia menyampaikan nasihat yang ditujukan kepada anak-anaknya atau kepada orang-orang yang lebih muda daripadanya. Itu sebab tadi Salomo mengatakan, dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah. Dia menjadi raja, oke, karena berkat Tuhan. Tapi juga dapat menjadi raja karena dia mendengar dengan begitu tekun. Dia memperhatikan dengan sebaik-baiknya nasihat dari orang tuanya, dari ayahnya, dari ibunya, juga dari firman Tuhan. Sehingga dengan begitu seriusnya dia, begitu tekun dan rajinnya dia mendengar, memperhatikan nasihat-nasihat itu semua, maka dia menjadi raja. Jadi orang-orang yang berhasil itu menjadi presiden, menjadi gubernur, bupati, atau apapun jabatannya, itu semua berkat anugerah Allah disertai dengan ketekunan, kerajinan, perhatian orang tersebut atas nasihat dari orang tuanya, gurunya, atau yang lain yang memberikan perhatian kepadanya. Jadi tidak ada orang yang sukses ya tanpa mendengarkan nasihat, tanpa mendengarkan peringatan atau pengajaran dari orang-orang yang lebih tua atau yang lebih berpengalaman. Inilah Salomo. Dia tahu, aku menjadi raja adalah karena aku mendengarkan nasihat orang tuaku, nasihat ayahku. Maka aku harus mengingatkan kepada semua orang-orang muda untuk mendengarkan, memperhatikan nasihat ayahnya. Ya, sekali lagi membacakan, dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Jadi dengan mendengar, rajin mendengar nasihat, mau mendengarkan nasihat, mau mengakui nasihat, kita akan memperoleh pengertian. Ya, jikalau saat kita melakukan kesalahan, kita diingatkan, kita dinasihati, oh berarti aku nanti tidak boleh lagi melakukan hal ini karena ini tidak baik. Itulah pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Jadi hidup orang-orang yang berhikmat disebut adalah hidup orang-orang yang selalu memegang nasihat, yang selalu mendengarkan nasihat dan melakukan segala nasihat itu dengan sebaik-baiknya. Dan dikatakan tidak meninggalkan, janganlah meninggalkan petunjukku. Kadang mau lupa ya, dari nasihati kemarin, diulang lagi kesalahannya hari ini, kena marah lagi. Jadi semua apa yang kita lakukan, yang dapat teguran atau mungkin pujian,
Itu menjadi dasar pengertian kita. Oh, kalau aku dapat pujian, berarti yang kulakukan itu baik. Tapi kalau aku dapat teguran, kena marah, berarti itu tidak baik. Ingat ya, jangan lakukan hal-hal yang tidak disukai oleh orang tua atau siapapun saja, karena yang kita lakukan itu mungkin dapat membuat hati orang susah. Kemudian selalu menceritakan, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak. Nah, ini yang Mama katakan tadi. Salomo berangkat dari sebuah kenangan yang begitu indah, bahwasanya waktu ia masih kecil dikatakannya ia lemah dan dia anak tunggal, anak satu-satunya dari ibunya. Betapa dia merasakan sayang perhatian orang tuanya kepadanya, menasihati dia, mengajari dia. Ya mungkin juga pernah memarahi dia karena dia melakukan kesalahan, agar dia tahu yang dilakukan itu salah, maka dimarahi. Itulah yang menjadi kekuatan bagi Salomo. Dan itu juga lah yang jadi dasar pengajaran Salomo. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku. Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Adik-adik sekalian, semua kita ingin menjadi orang-orang yang berhasil, yang sukses, orang-orang yang memperoleh berbagai hal yang menyukakan hatinya, ya, mencapai apa yang ia cita-citakan tengah-tengah kehidupannya. Itu tidak bisa kita peroleh jika kita tidak mau mendengarkan nasihat, jika kita tidak mau memegang perkataan dari orang tua kita, dan juga terutama dari firman Tuhan. Sehingga dalam hal ini diingatkan kepada kita, marilah mau mendengar dengan baik nasihat, maulah kiranya menerima dengan baik semua teguran. Ya, jangan melawan, jangan membantah. Dengarkan, renungkan, ingat apa yang baru saja kita lakukan, sehingga kita harus kena tegur, kena marah, diingatkan. Ingat apa yang baru saja kita perbuat, sehingga kita memperoleh sanjungan, pujian, kata terima kasih dari orang tua kita. Sehingga dengan mendengar baik nasihat, memegang dengan baik perkataan, dikatakan oleh Salomo tadi, bahwasanya maka engkau akan hidup. Ya, kita ini hidup sekarang, hidup, sangatnya bergerak-gerak, ya. Tapi hidup yang dikatakan Salomo adalah hidup yang penuh sukacita, hidup yang menjadi berarti, bermakna. Semua orang rindu kepada kita karena kita dapat melakukan yang terbaik buat mereka. Maka dengarkanlah nasihat, peganglah perkataan, dan lakukanlah segala yang baik. Maka kita akan dapat hidup di dalam kebenaran Tuhan melalui kasih setianya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menasihati kami melalui firman-Mu, mengingatkan kami untuk setia mendengarkan nasihat, mendengarkan pengertian, dan juga peringatan dalam setiap apa yang kami lakukan, apakah yang baik atau yang buruk, sehingga semuanya menjadi pembelajaran bagi kami. Kami dapat mengerti mana yang baik untuk kami lakukan dan mana yang harus kami hindarkan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajarkan kepada kami dan mengingatkan kepada kami untuk melakukan segala sesuatu yang baik di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur hanya kepada-Mu saja. Amin. Baik adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Ya adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita memberikan persembahan kepada gereja. Persembahannya bisa ditransfer melalui rekening bank milik gereja atau bisa juga dikumpulkan ke Sintua Banjar masing-masing. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan memuji nama Tuhan dengan lagu
Bila topan keras melanda hidupku. Bisa semua kan? Yuk kita mengumpulkan persembahan sambil memuji nama Tuhan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian di rumah? Kakak berharap kalian masih dalam keadaan sehat, fantastis, dan luar biasa. Yes, yes, yes. Senang sekali Kak Kalin masih bisa punya kesempatan untuk bertemu kalian lewat ibadah online kali ini. Nah, adik-adik, sebelum kita lebih lanjut mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, yuk kita bersatu dalam doa dulu. Lipat tangan kalian, tutup mata, kita bersatu dalam doa, dipimpin oleh teman kita dari kelas TK, Bennett Huta Barat. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Sebentar lagi kami mau dengar cerita firman-Mu lewat kakak sekolah minggu. Sertai kami semua ya Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih ya Bennett karena hari ini sudah membantu memimpin doa. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amsal 1 ayat 8. Amin. Bagaimana adik-adik?
Bagus nggak lagu barunya? Sudah pada mulai hafal belum gerakannya? Oke, kita nyanyi sekali lagi ya. Satu kali lagi ya. Oke, kakak akan nyalakan musiknya. Siap-siap. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amsal 1 ayat 8. Amin. Yeay, senang sekali Kak Rikalin bisa berkesempatan untuk menyanyikan satu lagu baru yang bagus dengan adik-adik. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar untuk aku mau menyimak dengan baik. Nah, seperti yang adik-adik ketahui, lagu yang barusan kita nyanyikan itu ternyata mirip-mirip, ternyata berkaitan dengan firman Tuhan, ayat firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Coba masih pada ingat tidak ya? Ayat firman Tuhan hari ini terambil dari ayat apa? Yes, Amsal 4, ayat 1 sampai 4. Iya, di dalam firman Tuhan itu, Tuhan juga mengingatkan kepada kita, anak-anak Tuhan, untuk selalu mendengarkan. Mendengarkan siapa? Mendengarkan ajaran dari ayah kita, mendengarkan didikan dari ayah dan ibu kita, mendengarkan nasihat dari kedua orang tua kita, ayah ibu kita, papa mama kita, orang tua kita. Yes, kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik harus mau mendengarkan kedua orang tua kita. Nah, sekarang Kak Rikalin mau tanya, siapa yang di rumah kalau dipanggil oleh papa mamanya langsung merespon atau langsung menjawab? Coba, ayo angkat tangan. Yes, memang harus begitu anak Tuhan. Kalau kita sedang dipanggil mama papa, kalau mama papa sedang bicara, kita harus mendengarkan dengan baik. Kita harus menjawab mama papa dengan baik. Nah, sebelum kita lanjut lagi belajar tentang firman Tuhan, kakak mau putarkan satu cerita tentang Samuel yang masih kecil, di mana dia juga mau mendengarkan suara Tuhan. Samuel mendengarkan suara Tuhan. Yuk, kita lihat sama-sama yuk ceritanya. Cerita tentang Samuel mendengar suara Tuhan. Kisah ini diawali dengan kisah seorang ibu yang bernama Hana yang sangat sulit sekali untuk mempunyai anak. Ada seorang perempuan bernama Hana, dia ingin sekali mempunyai anak. Karena itu Hana meminta kepada Tuhan. Ibu Hana berjanji, jika nanti ia mempunyai anak, Ibu Hana akan memberikan anak itu kepada Tuhan. Dan anak itu pun lahir. Anak itu bernama Samuel. Ibu Hana menyerahkan Samuel kepada Imam Eli di bait suci Tuhan. Samuel menjadi pelayan Tuhan. Samuel semakin disukai Tuhan dan manusia. Ketika Samuel tidur, Tuhan memanggilnya, "Samuel, Samuel." Samuel mengira itu adalah suara Imam Eli. Ternyata Imam Eli tidak memanggilnya. Ketika Samuel tidur lagi, Tuhan memanggilnya, "Samuel, Samuel." Imam Eli berkata bahwa dia tidak memanggil Samuel. Imam Eli menyuruh Samuel kembali tidur. Samuel pun tidur lagi, dan Tuhan memanggil Samuel untuk yang ketiga kalinya. "Samuel, Samuel." Imam Eli akhirnya menyuruh Samuel berkata, "Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini
mendengar. Samuel kembali ke tempat tidur dan Tuhan memanggil untuk yang keempat kalinya. Samuel, Samuel. Samuel pun menjawab panggilan Tuhan. Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Besok paginya Samuel memberitahu kepada Imam Eli bahwa Tuhan telah berbicara kepadanya. Akhirnya Samuel tumbuh semakin besar dan Tuhan menyertai Samuel yang akan menjadi nabi Tuhan. Nah, adik-adik, seperti cerita Samuel yang barusan kita lihat videonya, kita jadi belajar ya, bagaimana menjadi anak-anak yang taat, bagaimana menjadi anak yang mau dengar-dengaran. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, siapa yang mau dengar-dengaran dengan papa mamanya di rumah? Yes, bagus. Ada lagi? Yes, ya memang harus begitu. Kita harus mau taat, kita harus mau dengar-dengaran dengan papa mama kita. Karena apa? Karena mereka sudah merawat kita dari kita baru lahir, dari kita masih kecil. Ya, mereka selalu jaga kita, merawat kita, sayang-sayang kita. Sudah sepatutnya kita mendengarkan papa mama kita dengan baik. Oke? Oke, janji ya mau jadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran dengan papa mama. Yes. Nah, adik-adik, setelah ini kita akan ada sedikit permainan. Nama permainannya tebak suara. Nah, kalian mau ikutan kan? Caranya gampang, kalian tinggal dengarkan. Kakak Rikalin akan putarkan beberapa video rekaman suara, nanti kalian tebak dari rumah. Itu suara apa saja ya dari videonya? Oke, selamat mendengarkan. Coba tebak suara apakah itu? Suara ayam, iya betul. Suara yang berikutnya. Coba tebak suara apa ya ini? Suara jam, betul sekali. Nah, coba tebak suara apakah ini? Suara bebek, yeay! Nah, terakhir coba dengarkan suara apa ya ini? Ayo, suara apa? Iya, suara kambing dan suara domba. Betul sekali. Wah, seru sekali ya mainan tebak suaranya. Nah, adik-adik, kita sudah ada di penghujung kelas nih. Kita mau berdoa, bersatu dalam doa. Adik-adik siap-siap ya. Lipat tangan, tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Yuk, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak-anak yang selalu dengar-dengaran dengan papa kami, mama kami, dan orang tua yang ada di sekitar kami. Tuhan Yesus, bantu kami untuk selalu taat dan mau dengar-dengaran oleh kedua orang tua kami agar kami selalu menjadi anak yang baik, anak yang pintar, anak yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, demikian pengajaran kakak untuk hari Minggu ini. Setelah ini jangan beranjak dulu, masih ada satu lagu dari kakak sekolah minggu ya, dengan judul Firman Tuhan ada di hatiku ya, dan terus bertumbuh. Nah, adik-adik ikuti gerakannya sambil berdiri, kita memuji nama Tuhan.
Oke, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Dadah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah.